warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita telah berkumpul lagi dengan tugas kita, yaitu demonstrasi kontekstual. Pada hari ini kita akan melakukan proses coaching, tapi sebelumnya saya akan menanyakan kepada Bu Eka, bagaimana Bu Eka kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Bu Fatma sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Ibu Mastarina bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat juga, Bu. Alhamdulillah kami bertiga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana observernya adalah saya sendiri, yaitu Ibu Fatmayanti, coachnya adalah Ibu Eka, dan coachnya adalah Ibu Mastarina. Pada percakapan kali ini, pada coaching kali ini, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya, di mana ketika kita mengadakan coaching, kita harus atau sesuai dengan alur tirta, di mana jelas tujuannya, jelas identifikasinya, jelas rencana aksinya, dan jelas tanggung jawabnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach, di mana coachnya adalah Ibu Eka. Bu Eka, dalam kompetensi coaching ada 3 hal yang harus kita kembangkan. Apa saja itu, Bu Eka? Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah yang mana? Dari 3 kompetensi tadi, saya ambil salah satu yang diobservasi secara spesifik Bu Fatma, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti Ibu Eka akan menjelaskan tentang yang bagian spesifiknya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau begitu, apa indikator pertanyaan yang berbobot ketika Ibu melakukan coaching tersebut? Harapan saya ya Bu Fatma, melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua yaitu Bu Fatma bisa memunculkan ide-ide baru bagi coachee saya. Oke, baiklah. Ketika Ibu Eka tadi mengungkapkan apa indikatornya, nah di sini ketika Ibu Eka mengungkapkan indikatornya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan serta munculnya ide-ide baru. Baiklah, di sini nanti saya akan mencatat dalam kegiatan coach dan coaching ini. Begitukah Bu Eka? Iya Ibu Fatma. Oke, terima kasih Ibu Eka. Sekarang saya persilahkan kepada Bu Eka sebagai coach dan Ibu Mastarina sebagai coach pada hari ini. Disilahkan. Bu Eka, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Bu Rina, silahkan duduk Bu Rina. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Eka, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya murid-murid saya itu juga mengerjakan tugas itu hanya 50% dari tugas yang saya berikan. Oh begitu Bu Mastarina. Jadi menurut Bu Mastarina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini Bu? Yang saya harapkan yaitu solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya, dan agar kiranya nanti murid-murid saya juga dalam membuat tugas itu hendaknya meningkat dari 50% itu. Ya Bu Mastarina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Mastarina kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali lagi Bu Eka, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin membosankan, monoton,
Juga mungkin saya terlalu dominan itu sering ceramah atau bercerita di depan murid. Lalu juga murid-murid saya itu saya tidak atau jarang memberi kesempatan untuk murid saya berpendapat aktif pada pembelajaran tersebut. Tadi kan Ibu Masarina katakan bahwasanya pembelajaran tadi membosankan ya Ibu, terlalu monoton, juga dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid. Terus Ibu juga tidak memberikan kesempatan ya Bu berpendapat aktif kepada siswa tersebut. Begitu kiranya, apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ini Bu Masarina? Menurut saya Bu Eka, murid-murid mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, juga tidak membosankan. Mungkin itu yang membuat saya. Wah, kalau saya Bu Masarina sependapat dengan Ibu Masarina, luar biasa ya. Lalu menurut pendapat Ibu Masta ini, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu lagi? Mungkin Bu Eka, kalau menurut saya pembelajaran itu mungkin harus berpusat pada murid. Murid minta aktif untuk pembelajaran tersebut. Lalu juga diadakan mungkin sejenis ice breaking atau game untuk menghangatkan pembelajaran tersebut. Itu mungkin Bu Eka. Iya. Lalu Bu Mas, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut? Kemungkinannya Bu Eka, tugas itu yang saya berikan mungkin terlalu banyak Bu Eka. Banyak berisi pertanyaan tanpa saya memberi sumber yang beragam dan mengasihkan tersebut. Itu mungkin Bu Eka. Kalau boleh tahu ini Bu Masarina, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Di kelas biasanya saya menggunakan buku teks dari pustaka, itu saja Bu Eka. Adakah sumber lain selain buku tes Ibu? Kalau saya pikir mungkin banyak Bu Eka. Ada mungkin seperti video di YouTube, seperti di artikel, seperti di internet ya Bu Eka. Itu mungkin yang lainnya yang bisa Bu Eka. Nah itu betul sekali Bu Masta. Saya yakin dan percaya ya Bu, Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Iya Bu Eka. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu Eka, mungkin di sini untuk membuat pembelajaran itu mengasihkan, yang saya rancang pertama yaitu menggunakan sumber belajar yang beragam Bu Eka. Mungkin dari internet seperti video di YouTube. Kemudian untuk yang keduanya Bu Eka, tugas yang saya berikan itu mungkin tidak terlalu banyak lagi. Kemudian tugasnya itu juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya di sini saya membuat pembelajaran itu berdiferensiasi, sehingga di situ murid itu merasa tidak dipaksa, senang dalam pembelajaran itu mungkin. Bagus sekali rencana Ibu Masta ini ya, bisa menggunakan dari beragam sumber seperti media elektronik, video, visual, dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi tadi ya, yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya Bu Eka itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran mengasihkan, itu menggunakan sumber belajar itu tidak hanya tergantung sama buku teks saja. Lalu untuk mengeksploitasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang. Mungkin saya ada selingan dengan ice breaking. Lalu juga mungkin saya tidak ada unsur paksaan dan saya serahkan sama murid untuk memilih sumber belajarnya. Wah, bagus sekali Bu Masarina. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua rencana yang Ibu telah siapkan ini berjalan lancar dengan sesuai harapannya Bu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih
atas praktek coachingnya Bu Eka dan Ibu Mastarina. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Eka, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk alur cerita. Pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di rubrik saya sudah tercentang dari mulai tujuan coaching, sudah tampak di awal tadi. Kemudian indikator dari permasalahannya juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah kelihatan. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya sudah tampak. Untuk alur cerita semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, di awal Ibu Eka tadi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot tadi. Juga saya sudah tampak sekali bahwa Ibu Eka sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi dari Ibu Masta dan menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang pertama buat Ibu Eka, setelah melakukan coaching tadi, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Terima kasih Ibu Fatma. Indikator yang tampak tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaannya yang berbobot. Harapannya Bu Mastarina bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami saat ini ya Bu Masta ya. Kemudian Bu Masta juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan pembelajaran tadi kepada siswa tersebut dan melakukan pendekatan secara emosional. Nah Bu Eka tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya secara coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Eka pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu Fatma, bisa menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa tercapai kompetensinya, jadi lebih baik lagi dan jelas. Pertanyaan-pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih atas latihan coachingnya hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Eka dan Ibu Mastarina. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.